warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Pagi. Alhamdulillah ya, hari ini kita bisa berkumpul bersama-sama. Nah, biar kita tambah kenal ya kan, karena sebelumnya udah kenalan tapi siapa tahu lupa sama kakak. Kita langsung aja gimana kalau kita perkenalan. Nah, kenalin, nama kakak Farah Nursabila, bisa dipanggil kakak Farah. Kakak pernah PPA di sekolah kalian, kakak pernah masuk kelas kalian. Ada yang inget nggak? Ingat ya? Oke, nah kakak udah kenalan dan kakak pengen kalian kenalan satu-satu. Bisa dimulai dari yang di samping kakak dulu. Halo guys. Hai. Kenalin, nama aku Gabriela, bisa dipanggil Biel. Aku dari kelas 7 Girls. Hai Biel. Hai. Nah kalau di sampingnya, Halo semua, perkenalkan nama aku Karina, biasa dipanggil Karin. Aku dari kelas 7 Girls. Hai Karin. nama saya Aida Rahma. oke, Aida Rahma aja. Ya. Oke. Hai Aida Rahma. Hai. Yang di seberangnya? Halo, nama aku Sasha Braus. Oh, Sasha Braus. Apa itu artinya? Itulah. Oke. Kelas berapa? Dari kelas 7 Girls, biasa dipanggil Sasha. Sasha. Hai Sasha. Kalau yang di sampingnya? Hai teman-teman. Hai. Perkenalkan, nama aku Cantika Putri. Hai, Cantika Putri. Bisa dipanggil Putri. Oke. Aku dari kelas 7 Girls. Oke. Sama ya. Sebenarnya kalian itu satu kelas ya kan, tapi pernah nggak kenal aja. Gitu loh. Oke. Nah jadi karena udah saling kenal ya kan, udah perkenalan. Nah biar kegiatan kita hari ini tuh lancar, kita akan mulai kegiatan kita dengan berdoa bersama. Nah berdoanya biar kakak aja yang mimpin langsung ya, bisa diletakkan kedua tangannya. Berdoa, kita mulai. Amin. Nah, pada kegiatan hari ini, kalian pasti pada bingung kan? Kenapa sih kalian dikumpulin hari ini? Nah, kemarin kakak udah bagi angket atau kuesioner ya kan, namanya kuesioner Resiliensi Academy. Nah, setelah kalian isi itu, kalianlah yang terpilih gitu loh, orang-orang spesial untuk ikut berkegiatan bersama kakak. Nah, nama kegiatannya hari ini adalah bimbingan kelompok. Nah, jadi bimbingan kelompok itu adalah salah satu layanan yang diberikan oleh guru BK di sekolah. Bisa diberikan oleh Mister dan Miss di sekolah. Nah, tujuannya adalah untuk membantu kalian menjadi siswa yang lebih berkompeten dalam menjalani kehidupan. Tujuan kita hari ini adalah untuk meningkatkan resiliensi akademik kalian. Seperti itu. Nah, lalu apa aja sih yang akan kita lakukan? Pasti pada bingung kan? Nah, hari ini bimbingan kelompoknya itu menggunakan teknik peer counselor atau konselor teman sebaya. Nah, makanya kakak itu minta tolong sama salah satu teman kalian, Gabriel tadi, buat jadi peer counselor kita hari ini. Nah, langkahnya itu ada 4. Yang pertama itu tahap awal, itu masih sama kakak nih, ya kan? Masih kakak yang handle nanti di tahap awal. Terus yang kedua, tahap transisi, itu nanti kita ada games. Jadi biar nggak terlalu tegang, kita akan melaksanakan games juga. Di tahap kerja itu baru nanti diambil alih sama Gabriel sebagai peer counselor. Dan yang terakhir baru tahap penutup. Nah itu nanti akan kakak tutup. Nah jadi tadi udah pada tahu kan kalau misalnya di sini ada kakak sebagai counselor, Gabriel sebagai peer counselor, dan kalian itu sebagai konseling namanya. Nah jadi nanti ketika proses layanan itu diharapkan kalian bisa berperan aktif ya. Selama layanan jangan diem-diem aja, oke? Oke. Nah, kemudian kita akan menetapkan materi ini. Nah, di sini kakak yang akan menetapkan materi. Materi yang sudah kakak tetapkan itu berjudul masalah di sekolah dan pemecahannya. Nah, jadi nanti kalian akan berdiskusi bersama peer counselor atau bersama Gabriel. Nah, pada layanan hari ini, pada bimbingan kelompok hari ini juga ada beberapa aturan nih yang harus kita ikuti.
Yang pertama, karena kita lagi masa pandemi ya kan, kita harus sesuai dengan protokol. Seperti kalian menggunakan masker. Nah ini mohon maaf, kakak nggak pakai masker biar suaranya juga lebih terdengar. Nanti kalau misalnya udah nggak handle lagi, nanti kakak akan pakai masker. Kemudian juga jangan sampai ribut, ya kan, jangan terlalu banyak bercanda. Kemudian juga kalau kita berbicara itu menggunakan kata yang sopan, seperti itu. Nah, kemudian di dalam layanan bimbingan kelompok ini tuh ada beberapa asas. Yang pertama itu ada asas keterbukaan. Nah, jadi nanti diharapkan kalian itu saling terbuka nih ketika mengikuti layanan bimbingan kelompok. Kakak pun juga nanti akan terbuka. Kemudian yang kedua itu ada kesukarelaan. Karena kalian itu mengikuti suatu layanan, ya kan, diharapkan kalian tuh dengan sukarela gitu loh mengikutinya dan jangan sampai terpaksa. Ada yang terpaksa nggak nih ikut hari ini? Ya, alhamdulillah. Dan yang terakhir itu ada asas kerahasiaan. Nah jadi nanti misalnya kalian berdiskusi nih, ya kan, sama peer counselor, itu kalian jangan takut gitu loh. Kalau misalnya ada beberapa rahasia kalian yang kalian bicarakan itu takutnya akan tersebar. Itu nggak akan tersebar karena bimbingan kelompok itu, di dalam bimbingan kelompok itu ada namanya asas kerahasiaan tadi. Rahasia kalian itu akan terjaga gitu loh. Nah, udah, itu asas-asas BK. Dan langkah terakhir di dalam tahap awal ini adalah kita menetapkan waktu layanan kita hari ini. Nah, kira-kira kalian mau berapa lama nih waktunya? Biasanya waktunya berapa lama? Kalau biasanya itu sekitar 40 sampai 45 menit. Nah, kalau menurut kalian maunya berapa menit nih? 40? Iya. Menurut dia sih 40. Sasha juga. Oke, yang lain setuju 40? Setuju. Oke. Nah, kita tetapkan 40 menit ya, teman-teman. Nah, sekarang itu udah selesai tahap awalnya. Kita akan masuknya namanya tahap transisi. Nah, jadi di sini kita melakukan games dulu nih biar semangat. Dan diharapkan kalian ini berkonsentrasi ya dalam games ini. Karena ini menguji konsentrasi. Oke. Nah, nama gamesnya itu semut gajah, cacing ular. Semut gajah, cacing ular. Oke. Nah, jadi nanti kalau misalnya kakak bilang gajah ukurannya apa? Besar. Besar ya, berarti besar, ya kan? Kalau misalnya semut itu kecil, ya kan? Kalau cacing pendek. Cacing apa panjang? Kalau misalnya ular berarti panjang. Coba kita coba dulu ya. Cacing pendek, ular panjang, gajah besar, semut kecil. Oke. Gajah besar, ular panjang. Oke. Nah, itu mudah ya kan? Karena sesuai dengan ukurannya. Nah, selanjutnya kalau misalnya kakak bilang gajah, kalian sebut aja besar, tapi kalian menggerakkan tangan kalian tuh kebalikannya. Kecil, oke? Besar. Harus cepat ya, dan harus lihat nih temennya siapa yang salah nih. Oke, bersedia? Oke. Ular panjang. Itu pemanasan dulu aja kan? Oke. Ngeles ya, ngeles. Oke, udah. Cacing Panjang. pendek kan? Pendek tapi tangannya Otak kita kan sampai. Cacingnya pendek, tangannya besar berarti. Iya. Oh iya. Lagi sekali. Oke. Mana sana? Terus dia ya. Oke. Cacing Pendek. gajah Besar. ular Panjang. iya cacing Pendek. cacing Pendek. kambing Nggak ada. Oh ya, berarti konsentrasi ya. Gajah Besar. semut Kecil. ular Panjang. Panjang. ya oke udah guys sebentar aja biar mencairkan suasana aja gimana udah mulai relax Iya. oke udah
udah mulai keluar keringatnya karena tertawa. Nah, selanjutnya kita akan masuk tahap kerja. Gimana? Udah pada siap? Siap ya, insya Allah. Nah, oke. Pada tahap kerja ini itu akan diambil alih, akan dipimpin sama teman kita, peer counselor-nya di sini itu Gabriel. Nah, Semangat dia. iya. Gimana kalau sih kita kasih semangat tuh dengan tepuk tangan? Iya. Oke. Nah, kepada Gabriel, kakak persilakan untuk memimpin dan menyampaikan materinya. Oke, semangat, jangan gugup ya. Lepas masker ya kak? Iya, silakan. Wah, cantik banget. Hai guys. Jadi tadi kan udah kenalan, aku Biel. Tadi udah dikenalin sama Kak Farah dan diberi kesempatan sama Kak Farah untuk sharing-sharing sama kalian, dan aku yang memandu gitu istilahnya. Nah tadi kan materi yang diberi Kak Farah itu adalah masalah di sekolah dan penyelesaiannya. Nah jadi aku mau dengar nih dari kalian sendiri, menurut kalian masalah itu apa sih? Menurut aku masalah itu adalah suatu hal yang mengganggu untuk aku gitu. Aku mau dari siapa sih? Aku lupa nih teman-teman kelas aku, karena kita kuliah sekolah online terus kan, jadi kayaknya aku mau dari Aida dulu deh. Yang biasanya duduk paling depan kan? Iya. Dia di belakang, aku di belakang. Oke. Tapi kan online. Apa tadi dia? Aku mau tanya pengertian masalah menurut Aida itu apa? Menurut aku masalah itu suatu hal yang nggak diinginkan deh. Menurut Aida masalah itu adalah sesuatu yang nggak diinginkan. Terus kalau menurut Karina, Masalah itu kayak hambatan gitu sih dalam hidup. masalah itu adalah hambatan, sesuatu yang nggak diinginkan. Terus menurut si Putri, Etika dong. Oh iya Putri lah. Dia emang gitu orangnya. menurut kamu apa? Permasalahan. Masalah kan tadi? Iya masalah. Masalah kayak beban hidup. Iya betul. Iya, beban. Terus kalau elok, Syasha. kalau Syasha, Syasha nih. iya maaf. Kalau menurut Syasha sih masalah itu adalah sesuatu yang harus segera diselesaikan. Harus segera diselesaikan. Jadi sebenarnya apa yang kalian sebutin itu sudah terangkum dan sudah menurut sesuai dengan teori yang sudah didapatkan oleh Kak Farah. Jadi masalah itu sendiri itu adalah suatu kendala yang dialami oleh seseorang dan harus segera diselesaikan. Nah masalah itu kan bisa mengganggu kita, mengganggu beban pikiran kita, dan juga mengganggu aktivitas kita, jadi gitu. Jadi permasalahan itu emang harus segera diselesaikan, jangan ditimbun gitu ya kan, permasalahan itu sendiri. Nah terus masalah itu ada banyak banget kan, ada masalah dari percintaan, tapi karena kita masih kecil jadi kita nggak boleh masalah itu kan. Jadi masalah itu banyak banget, ada yang masalah dari keluarga, terus juga ada masalah di sekolah, ada masalah di pertemanan, di persahabatan, dan juga di keluarga udah ya, di lingkungan sosial. Nah, Baru lulus SD nih. ya banyak banget gitu. Nah kalau masalah persahabatan tuh kita pasti udah tahu kan apa. Iya. Karena kita sekarang sekolahnya pada online. Menurut kalian nih, masalah yang sering kalian hadapi di sekolah itu apa sih? Kalau dari Karina. Kalau dari Karina sih, selama online ini masalah yang aku hadapin itu susah banget buat memahami penjelasan dari guru. Selama sekolah online, jadi Karina merasa sulit banget memahami materi yang diberikan guru selama pembelajaran gitu ya. Iya. Pantes aku sering ngeliat kamu off cam gitu waktu pelajaran, aku nggak tahu deh kenapa. Aku juga lihat. Dengan kita wajib on cam. Enggak sih. Kalau Aida? Kalau aku itu sih males banget. Iya. Karena guru-guru banyak banget ngasih kita tugas nggak sih, kalian sadar nggak? Iya sih. Itu males. Jadi malas gara-gara banyak tugas. Oh jadi kalau masalah terbesar dari Aida adalah malas karena banyak tugas. Kalau si Karin agak susah memahami materi. Terus kalau Syasha? Kalau Syasha tuh orangnya nggak susah ya memahami materi. Cuman kalau online tuh guru-guru banyak banget ngasih tugas, jadi Syasha itu
males ngerjainnya jadinya karena kebanyakan. Jadi karena terlalu banyak tugas, terus Syasha juga mager, jadi numpuk gitu. Iya numpuk gitu. Jadi males dan bingung mau ngerjain dari mana, pasti deadline. Oke, itu masalah dari Syasha. Terus kalau dari Putri? Nah kalau aku kan gara-gara jaringan kan di kampung kan ya. Susah sinyal jelek, terus kan susah untuk memahami apa sih yang dijelaskan oleh guru-guru dan teman-teman gitu. Sulit banget untuk memahami. Oh, jadi agak sulit masuk memahami karena materinya keluar, terus jaringannya. Nggak coba check in dulu nggak ke sekolah ke asrama? Mungkin agak karena pandemi ya. Iya, ditutup. Itu jadi masalah dari si Putri, dari Syasha, Aida, dan juga Karina. Nah, terus di sini aku minta tolong karena kalian tadi masalahnya kan ini ada yang sama ya aku lihat ya. Kalau Aida sama Elok sama-sama malas ya karena ya Aida sama Syasha itu sama-sama Aida sama Syasha. Aida sama Syasha. Masalahnya karena terlalu banyak tugas sehingga tuh mereka jadi malas kerjanya, numpuk gitu segala macam. Nah, terus kalau si Putri sama si Karina ini sama-sama sulit memahami materi karena banyak hambatannya gitu. Nah, jadi aku minta kalian untuk berkelompok dulu, berdua gitu. Yang masalahnya sama boleh tukar tempat duduk supaya nanti enak. Nah, karena udah bertukar tempat duduk, terus selanjutnya aku bakal ngasih kertas. Ini pakai aku nggak apa-apa kan Kak? Sepantaran kan? Jadi di sini aku bakal ngasih kertas untuk kalian. Terus kalian nanti berdua akan memberikan solusi atau pemecahan masalah dari masalah lawan kalian gitu. Dari masalah yang sudah dijelaskan oleh Karin dan juga Putri, masalah yang sudah dijelaskan oleh Syasha dan juga Aida. Sampai sini ada yang mau ditanyain dulu nggak? Atau ngerti? Nanti. Tadi masalah mereka apa ya? Masalah mereka itu adalah kurang mengerti, kurang memahami, Oh iya. kurang memahami materi karena beberapa kendala gitu. Kalau si Putri kan gara-gara jaringan gitu, jadi agak kurang lengkap gitu. Bisa dipahami nggak? Bisa. Oke. Aku akan bagiin kertas dan kalian akan secara berkelompok menyusun, merumuskan penyelesaian masalah dari masing-masing lawannya gitu. Ya, sebab masalahnya juga dan penyelesaiannya. Oh, salah satu sebab Putri. Jadi kami menyelesaikan masalahnya mereka. Iya. Dan tulis sebabnya. Tadi kan mereka gara-gara terlalu banyak tugas menumpuk, terus akhirnya malas nggak dikerjain. Karina Gak usah pegang, apa aja. Coba pakai buku. Langsung aja. Jadi langsung apa namanya? Karina. Bukan, ini langsung aja. Penyebab sama upayanya. Supaya kayaknya kita ada banyak. Oke, kalian udah nulisin nggak? Udah. Ini yang dibacain, mereka yang bacain kakak atau aku yang bacain? mereka yang bacain. Oke, dimulai dari Syasha, salah. Dimulai dari Karin sama Putri dulu deh. Ya, aku bacain ya. Tadi kan penyebab masalah mereka itu karena malas mengerjakan tugas nih, jadinya tugasnya menumpuk. Kemudian penyelesaian dari kami atau sarannya itu yang pertama, setelah ada tugas itu langsung dikerjakan supaya tidak menumpuk nantinya. Kemudian kalau bisa membuat jadwal. Jadi buat jadwal mana sih tugas yang paling cepat dikumpulin nantinya. Nah, jadi selanjutnya saya saran juga kerjakan tugas yang lebih mudah terlebih dahulu, jangan yang sulit. Nah, agar bisa lebih cepat. Setelah itu memberikan reward kepada diri sendiri apabila sudah melakukan atau mengerjakan tugas kita. Kayak gitu. Gitu. Nah, itu adalah saran dari Karin dan juga Putri. Menurut kalian gimana? Atau kalian udah ada nih beberapa dari jawaban mereka udah ada yang kalian kerjain, tapi misalnya ada hambatan apa gitu, boleh diceritain.
Enggak ada sih kalau aku. Pengen tahu. Kalau Syasha? Kalau Syasha kayaknya udah deh kayak nyusun jadwal gitu-gitu ya. Masa? Sudah. Jadi kan nyusun jadwal nih lama kan. Jadwalnya udah kesusun. Niatnya hilang. Oke. Jadi kita ada tanggapan Syasha ya, kayak nyusun jadwal sebenarnya udah, tapi karena terlalu memakan banyak waktu untuk menyusun jadwal dan Jadi keburu males lagi. ya menggunakan to-do list-nya, jadi si Syasha ini males lagi gitu. Jadi menurut kalian ada tanggapan lagi nggak? Makanya tadi kita anukan reward kalau sudah mengerjakan tugas. Dia mau nanya juga contohnya reward itu gimana sih maksudnya? Kalau itu tergantung sih, kalau kamu misalkan sudah mengerjakan tugas nih, oh kalau aku selesai mengerjakan tugas aku mau jalan-jalan deh, mau beliin diri aku skincare atau mau dia Nah, jadi mungkin saran dari Putri dan juga Karin bisa kalian gunakan untuk minggu ini. Kita coba dulu untuk minggu ini dan nanti mungkin kita bakal feedback di pertemuan selanjutnya gitu. Kalian bersedia nggak? Iya. Oke. Terus selanjutnya boleh dari Syasha dan juga Aida untuk memberi saran. Jadi buat Putri sama Karina, kalau misalnya upaya dari kami itu yang pertama, coba beberapa kartu yang lebih kuat jaringannya. Tadi kan masalahnya jaringan. Terus coba cari referensi yang lain. Jadi kita nggak usah terpatok sama di Google Meet kita atau di Zoom kita sama penjelasan guru. Jadi kita tuh harus cari referensi yang lain. Terus bisa tanya teman yang lebih paham, mungkin sama teman-teman kelas kita yang lebih paham dan lebih pintar loh. Jadi kita bisa sharing. Terus manfaatkanlah waktu sesi tanya jawab. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan yang memang belum kita ketahui loh, mungkin kita nantinya bisa lebih bertanya lagi di sesi tanya jawab. Jadi kita nggak banyak diam. Terus jangan malas. Nah, aku sadar sih kita ini kayaknya malas-malas semua orangnya ya. Nih, makanya kita nggak boleh malas. Itu Kak. Ya. Kan ke aku ya. Iya. Nah, oke. Ini Iya. tadi tanggapan atau saran yang diberikan oleh Syasha dan juga Aida. Nah, dari Putri dan juga Karin sendiri, apakah udah pernah melaksanakan saran-saran dari mereka ini atau memang belum pernah? Belum pernah. Oke, nanti karena belum pernah, mungkin ada tanggapan dulu nggak untuk itu? Nanti mau nyoba dulu deh. Oke, kalau nggak ada nanti bisa dicoba dulu dari kita mencoba ke kartu jaringan tadi, ubah ke provider yang lebih bagus dan lebih mantap, terus juga bisa belajar bersama teman. Nah, mungkin bisa dicoba untuk minggu ini dan nanti kita bakal feedback di minggu depan. Mungkin itu sih Kak. Sebelumnya kalian ada yang mau ditanyain lagi nggak? Aku dong, kalau dari Bial sendiri gimana nih? Ada saran nggak buat kami? Kalau aku dari permasalahan Karin dan juga Putri, karena aku pernah juga sih ngerasain gimana rasanya tuh materi itu susah masuk gitu. Nah, aku mencoba mencari teknik atau strategi belajar yang menurut aku itu emang cocok di aku gitu. Karena kan biasanya ada kan kita cuma diberikan sebuah PDF atau PPT dari guru. Nah, itu kadang-kadang kalau membaca aku kurang tertarik gitu, jadi agak susah masuk di materinya. Jadi aku baca dulu, terus juga aku sambil dengerin musik, aku rekam suara aku dan aku dengerin lagi. Biasanya itu lebih masuk sih untuk penyerapan materi dari aku. Terus kalau saat matematika biasanya aku kan agak susah ya matematika, terus juga ada kurang berminat karena isinya kan angka cuma kuadrat-kuadrat gitu doang. Terus aku biasanya beli spidol yang warna-warni, terus aku bikin di sebuah kertas dengan banyak model grafis kayak gitu. Jadi aku lebih menarik dan tertarik gitu untuk materi yang aku susah untuk aku pahami. Terus kalau untuk masalah yang tugas menumpuk sampai jadi malas belajar, untuk si Syasha dan juga Aida, aku juga pernah banget kayak gitu. Terus yang aku lakuin adalah aku bikin list untuk kegiatan aku dan aku bikinnya di buku yang menarik banget supaya aku bisa contreng-contreng. Karena biasanya kalau contreng-contreng itu rasanya tuh kayak lega gitu kan, kayak alhamdulillah ada yang udah aku kerjain gitu. Terus juga selain itu aku nyicil dan aku berteman sama lingkungan yang emang benar-benar mendukung aku, mensupport aku buat gas terus gitu supaya nggak ketinggalan. Ya, gimana sih rasanya kalau kita ketinggalan di antara pertemuan kita tuh rasanya nggak enak ya. Jadi aku nyari teman-teman yang bisa mensupport gitu.
Itu sih kalau dari aku. Nah mungkin itu sih Kak. Iya. Nah, kayaknya bisa dicontoh ya kan upaya-upaya pemecahan masalah dari Gabriel kayak gimana, termasuk seperti memahami teknik atau strategi pembelajaran tadi, itu sangat penting. Nah, nanti kalian mungkin bisa buka di YouTube atau buka di Google macam-macam teknik atau strategi belajar, biar kalian tahu kalian ini masuk mana sih strategi belajarnya gitu, biar ketika kalian belajar mencoba untuk memahami materi itu bisa lebih mudah karena sesuai sama caranya kalian kayak gitu. Nah, tahap intinya ini udah selesai bersama Gabriel. Terima kasih karena udah mau memandu tahap kerja kita, tahap inti kita. Nah, selanjutnya di tahap penutup ini akan kakak ambil alih lagi. Nah, udah kegiatan kita juga akan segera berakhir. Nah, tapi sebelum berakhir, kakak pengen kalian ya kan berempat itu bisa menyimpulkan kira-kira dari materi yang kita ambil pada hari ini itu apa sih? Mungkin dari Sasha dulu satu-satu ya. Batuk ya. Bahaya nih. Nah, jadi yang dapat Sasha simpulkan dari pertemuan kita hari ini, Sasha merasa beruntung banget bisa diundang terus ikut di kelompok ini yang membahas tentang masalah dalam belajar. Kan tadi Sasha orangnya suka ngumpul, jadi bisa dapat pencerahan lah gimana tips-tipsnya untuk bisa lebih tersusun dalam mengerjakan tugas. Mungkin gitu. Kalau dari Aida gimana? Kalau dari Aida, kesimpulan kegiatan kita hari ini, Aida mendapatkan cara-cara pemecahan masalah yang sering dialami siswa seperti kita. Seperti itu aja sih. Kalau dari Karina? Kalau dari Karina sih kegiatan hari ini sangat bermanfaat ya. Jadi Karina tahu, oh ini sebenarnya permasalahan yang Karina alami dan begini cara penanganannya. Kemudian Karina juga tahu gimana permasalahan yang lain. Kemungkinan nanti mungkin Karina juga merasakan permasalahan itu, bisa juga mengikuti penyelesaian yang disarankan tadi. Oke. Nah, menurut Putri, karena kan terima kasih banyak udah dapat manfaat juga mengikuti kegiatan bimbingan kelompok ini. Udah tahu juga gimana sih cara menyelesaikan permasalahan apa yang kita hadapi, dari malas belajar, dari kurang pemahaman. Nah, itu. Oke. Biar semuanya kebagian dari Gabriela juga ya. Cinta. Jadi menurut dia untuk hari ini tuh sangat bermanfaat banget ya untuk kita semua. Dimana kita tahu nih penyebab dari masalah yang kita hadapi dalam belajar. Kita tahu nih penyebabnya apa aja, dan alhamdulillah dari teman-teman udah mengungkapin banyak banget solusi untuk kita menghadapi masalah dalam belajar itu sendiri. Tadi kan balik lagi ke awal, ini sangat nyambung banget sama pengertian masalah yang dari Kak Farah tadi. Masalah itu adalah sebuah hambatan yang harus diselesaikan. Nah, dari permasalahan yang udah disebutin, masalah belajar dari teman-teman, alhamdulillah udah ada solusinya, dan semoga saran dan solusinya bisa benar-benar dapat menyelesaikan masalah yang udah diungkapin sama teman-teman. Oke. Nah, terima kasih banyak sudah menyimpulkan dan sudah sekalian menyampaikan kesannya, ya kan? Dan jadi sebenarnya ya kan dalam kehidupan kita itu pasti akan muncul berbagai macam masalah. Salah satunya karena kalian siswa itu masalah yang banyak muncul itu pasti di sekolah ya kan, tentang belajar. Nah, makanya kalian itu dituntut untuk menjadi seseorang yang lebih tangguh ketika kalian itu menghadapi suatu masalah atau kendala. Nah, makanya tujuan kita hari itu adalah untuk meningkatkan resiliensi, salah satunya dengan topik atau materinya masalah sekolah atau masalah di sekolah dan pemecahannya seperti itu. Nah, jadi dengan adanya masalah itu diharapkan kalian bisa menjadi lebih tangguh dan menjadikan masalah itu sebagai tantangan bagi kalian untuk bisa dipecahkan seperti itu. Jadi terus semangat, jangan terpuruk ketika kalian menghadapi suatu kendala atau masalah. Oke? Semangat semuanya. Semangat. Nah, karena udah selesai prosesnya layanan kita hari ini, alhamdulillah untuk menutup acara kita atau kegiatan kita hari ini, mari bersama-sama kita mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah.
kakak tutup layanan hari ini. Kakak mengucapkan terima kasih banyak. Untuk kedepannya kita bisa bertemu lagi. Kakak ucapkan Senang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.